Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengar dan melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat An-Naml ya. Surat ke-27 masih di juz yang 19. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana seorang wanita yang menjadi ratu di negeri Saba, dia dengan surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman, dia terlihat terpengaruh sehingga melakukan balasan dari surat itu ya, dengan memberi hadiah, mengirimkan hadiah. Dia tidak mau menggunakan cara-cara militer sebelum dia tempuh cara-cara diplomasi, cara-cara lembut, cara-cara halus. Dengan musyawarah bersama para pengikutnya atau para pendukungnya ya, di kabinetnya, akhirnya dia mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Terlihat di sini bentuk-bentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita ya. Seorang yang cerdas, mempunyai kecerdasan dan lembut hatinya, fitrahnya hidup ya. Makanya dia menyembunyikan perasaannya, menyembunyikan keinginannya, dan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-36. Ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ketika sampai hadiah-hadiah tersebut kepada Sulaiman, maka Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong dengan harta ya? Padahal sudah datang kepadaku apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik ya, dari apa yang kalian sampaikan. Akan tetapi kamu semua ya bergembira, bangga dengan hadiah-hadiah tersebut. Nah, ini perkataan dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini mengatakan, kamu menolong aku dengan harta gitu. Padahal apa? Aku sudah diberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dari itu. Kalau kita tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang lebih hebat dari itu? Satu, aku menjadi nabi. Yang kedua, aku menguasai beberapa hewan. Hewan dan jin, burung, bahasa hewan. Ada dua penguasaan ini yang diberikan Allah padamu. Lalu kalian mau menolong aku dengan harta ya, yang aku sudah dapat semuanya ibarat, dan itu begitu kecil. Makanya orang seperti Nabi Sulaiman itu udah nggak ada urusan lagi dengan harta. Apa aja dia mau bisa ya. Termasuk menguasai jin ya. Termasuk menguasai jin. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah itu lebih baik ya. Kerajaan dia, kemampuan dia dalam berbicara dengan hewan ya,
Yang utama adalah apa yang utama? Jalan dia menuju Allah. Karena itulah yang jauh lebih hebat dibanding harta. Makanya jangan aneh kalau ada orang-orang yang walaupun tersiksa atau disiksa, ya, dia tetap menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu saya sampaikan di sini karena ada kawan yang pernah datang ke satu negara besar, ya, termasuk negara-negara yang mempunyai hak veto di PBB. Ketika dia datang, dia melihat warganya melakukan sholat. Ketika ditanya, Anda muslim? Bukan. Loh, kok bukan muslim? Ditanya lagi, Anda kan sholat, Anda muslim? Bukan, dia bilang. Kemudian ditanya lagi, setelah ditanya-tanya diketahui juga bahwa kawan ini dari negeri-negeri muslim. Ditanya, iya benar kami muslim. Lah, kenapa sholat? Terus Anda ketika ditanya nggak mau gitu, nggak mau mengatakan bahwa itu muslim. Wah, di sini sistemnya berbeda, dia bilang. Sistem komunis di sini, ya, yang tidak percaya dengan Tuhan. Jadi berbahaya kalau saya menyampaikan itu. Dan dia menyampaikan bahwa di negeri besar tersebut itu negeri yang banyak sebenarnya muslimnya gitu. Mungkin lebih besar dari kaum muslimin di tempat lain. Mereka menyembunyikan, ya. Jadi sebenarnya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dibanding hadiah. Lagi, hidayah lebih besar dibanding hadiah. Di tagline. Makanya Nabi Sulaiman ketika disampaikan hadiah, udah ketahuan ini orang. Orang ini udah nggak sanggup sama saya, nggak sanggup mendapatkan nggak sanggup menghadapi dengan cara militer, gitu, dengan cara peperangan, makanya dikasih hadiah. Ya, bagiku hadiah sudah tidak ada apa-apa, kata Nabi Sulaiman. Ini bahasa saya ya. Udah nggak ada apa-apa. Ya, dia bisa apa aja ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana istananya seperti apa. Ya. Maka betapa kecil apa yang diberikan oleh Ratu Bilqis tersebut. Ya. Ujung ayat ini, bal antum bihadiyatikum tafrohun, bahkan kalian terhadap hadiah tersebut tafroh, merasa bangga. Ya, kesana bawa dari satu kerajaan gitu, kayak ngasih upeti. Padahal nggak ada apa-apa di mata Nabi Sulaiman. Ya, ini satu nabi yang luar biasa ya. Nabi juga, raja dunia, termasuk dunia gaib ya. Dunia gaib dia, walaupun dia tidak melakukan itu kecuali atas izin Allah. Ayat ke-37. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun. Kembalilah kamu kepada mereka. Irji', pulanglah. Falana'tiyannahum bijunudin, akan aku datang kepada mereka, akan kami sampaikan kepada mereka pasukan laki balalahum yang tidak sanggup mereka hadapi. Ya. Laki balalahum biha walanukhrijannahum minha, akan kami keluarkan mereka dari negeri tersebut. Azillah, ya, dengan keadaan terhina, wahum saghirun, dan mereka mengecil. Saghir artinya begitu hina dina. Wah, ini Nabi Sulaiman udah menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Ya, pulang kamu, bawa semua hadiah. Kami tak butuh hadiah.
Nah, hadiah itu berhubungan dengan duniawi, sementara hidayah itu berhubungan dengan akhirat. Orang yang sudah memegang sisi ini, hidayah, dia akan berhubungan dengan akhirat, udah nggak peduli dengan itu. Ya. Makanya apalagi bentuk-bentuk hadiah yang dimasukkan difungsikan sebagai sogokan itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang menyogok, disogok, api neraka gitu. Makanya saya sering ngobrol dengan orang-orang yang terutama di bagian purchasing nih. Purchasing kalau di perusahaan, purchasing itu wah ladang itu. Masuk jabatan purchasing, pembelian itu ladang. Ladang apa? Ladang berbuat jahat jadinya. Ya. Tolong dong masukin barang saya ke perusahaan ini, gampang lah nanti kalau ini bisa dipotong kalau wah. Dan sebenarnya nggak cuma itu ya. Ya. Ada orang yang minta hadiah di depan, bukan hadiah itu namanya, duit di depan. Proyek gimana nih untuk proyek ini, teman-teman mau ngasih berapa share ke saya gitu. Sampai ada yang begitu. Ya, kebetulan sempat mengetahui ada orang yang diperlakukan begitu. Alhamdulillah mereka nolak. Ya. Jadi kegiatan belum ada, dia udah mau harus ngasih hadiah gitu. Kegiatan belum ada, dia udah ngasih hadiah. Naudzubillah. Ya. Kembali lagi, qala ya ayyuhal malu bukan. Irji' ilaihim, pulanglah kamu, kata Nabi Sulaiman. Pulanglah Anda menuju negeri kamu. Bawa tuh kembali tuh hadiah-hadiah kamu. Enggak ada apa-apanya hadiah itu dibanding hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya untuk orang-orang yang Yang tidak terhubung dengan Allah, yang tidak biasa mendapat hadiah dari Allah. Aku ini beda, aku nabi, aku menyampaikan sesuatu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan betul, kalau Nabi Sulaiman diberi hadiah dan lunak, ya, luluh gitu ya. Ini memang karena harta duniawi. Seruan kepada Allah itu bukan harta duniawi. Ya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diberi hadiah dia tidak mau. Diberi kompromi Nabi juga nggak mau. Gimana kalau sehari kita Anda nyembah Tuhan saya, besok saya nyembah Tuhan, nggak bisa. Ya, kita ingin masuk udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam itu dengan kafah. Segalanya gitu, semuanya masuk. Saya masuk Islam khusus untuk masalah muamalat aja deh. Masalah dakwah, jihad, jalan menuju Allah, nahi munkar saya nggak mau lah. Nggak bisa. Ya, karena nahi munkar pun bagian dari dakwah ini. Lanjut ya. Falanatiyannahum bijunudin, akan kami kirimkan pasukan laki balalahum biha, tidak sanggup tidak sanggup menahan itu. Lo semua dikirim ibaratnya. Ada orang, ada manusia, ada burung, ada jin juga dikirim. Ya. Ya, nanti kita lihat nih sedikit mengenai jin, kita coba di ayat selanjutnya nanti. Di beberapa 2 ayat setelah itu ya. Ayyukum mana dia? Kibalalahum biha wala nukhrijannahum minha, akan kami usir kamu semua azillah dengan cara hina, wahum saghirun, dan Anda menjadi mengecil dalam arti begitu hina dina ya. Jadi ini apa? Perintah dari Nabi Sulaiman suruh disampaikan kepada siapa? Kepada Ratu Saba. Perintahnya tegas, balik kami akan kirim pasukan. Ya. Dan dalam Al-Quran ada celah antara gimana caranya dia balik, kemudian pasukan ini utusannya kembali kepada Ratu Saba. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah melompat dengan ayat sesudah. Itu salah satu seni juga ya dalam penyampaian berita ya di Al-Quran.
Jamaah Kampung Takwa Asal rahimakumullah, kita tahu bahwa ayat-ayat ini turun ya, dalam suasana penyampaian dakwah Rasulullah SAW. Ya, bahwa dakwah itu di mana-mana dari ujung langit ibaratnya, dari timur tengah sampai timur barat gitu, sampai timur pinggir mungkin, itu semuanya sama. Dari zaman Nabi Sulaiman seruan kepada Allah, nggak ada sembahan terhadap makhluk, sama. Menyembah makhluk tidak ada dalam Islam, apapun bentuknya, ya, termasuk tadi Ratu Sabah menyembah matahari, ya. Termasuk menyembah orang, menyembah jabatan, ya, menyembah harta, nggak ada dalam Islam. Apalah artinya harta, ya, kalau nanti disiksa, ya. Yang terjadi di beberapa negeri Muslim begitu. Pemimpinnya sebagian adalah orang-orang yang menyembah harta, ya. Makanya korupsinya luar biasa. Korupsi tidak luar biasa sama juga, ya. Itulah yang terjadi di negeri-negeri Muslim. Kenapa korupsi terjadi? Itu karena tidak yakin bahwa Allah memberi rezeki. Tidak yakin bahwa yang namanya rezeki nyampe ke dia. Makanya dia cari cara-cara gimana dia buat peraturan supaya numpuk harta dia. Seolah-olah seluruh kekayaan itu nyampe di dia. Memang benar kata Nabi, perut manusia itu nggak pernah kenyang. Kalau dia punya gunung emas di satu tempat, dia akan minta lagi gunung emas di tempat lain. Sampai perut itu masuk tanah atau diisi tanah, baru dia kenyang. Itulah manusia, ya. Dan memang Ratu Bilqis ini pikirannya begitu, paling-paling dia mau dikasih harta gitu, ya. Tapi dijawab dengan tegas oleh Nabi Sulaiman, pulang sana, tak butuh itu duit kamu, hadiah kamu, ya. Aku punya hidayah, dan hidayah itu jauh lebih besar dari harta, ya. Makanya itulah yang dipertahankan Bilal, ya. Itulah yang dipertahankan oleh Khabab bin Arth, ya. Itulah yang dipertahankan oleh keluarga Ammar bin Yasir. Mereka miskin tapi mereka mampu mempertahankan hidayah. Hidayah itu jauh lebih besar dari harta, ya. Sampai Khabab bin Arth waktu penyiksaan begitu kuat di zaman Nabi waktu itu, bertanya kepada Nabi, mata Nasrullah, mana pertolongan Allah? Ya Nabi, engkau doakanlah kepada kami, doalah engkau kepada kami supaya Allah meringankan ujian ini. Maka Nabi menyampaikan satu hadis yang luar biasa, ya. Kita berat sekali ini mendapat hadis ini. Apa? Wahai Khabab, wahai kawan-kawan, dulu untuk mempertahankan iman itu ada yang dipendam di tanah, digergaji dari atas kepalanya. Ada yang kulit kepalanya disisir sikat besi sampai terkelupas, ya. Sabarlah gitu, pasti Allah akan memenangkan dakwah ini. Sampai orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut itu Yaman tuh, ya, di negeri Sabah. San'a ke Hadramaut itu aman, ya, tidak ada yang ditakutinya kecuali serigala atau ular berbisa, hewan berbisa, ya. Jadi itu yang namanya hidayah. Makanya itulah yang berlaku di waktu Cordoba dulu dihancurkan. Orang-orang dipaksa memeluk agama yang berbeda, tapi mereka tetap, sampai ada museum penyiksaan itu. Saya pernah lihat itu, museum penyiksaan. Naudzubillah, kita berlindung dari Allah terhadap ujian demikian berat. Dan itu diterima oleh orang-orang spesial, ya. Sama seperti spesialnya siapa? Spesialnya Ashabul Ukhdud, ya. Masuk ke api gitu, masuk, ya.
spesial, dan orang-orang spesial ini juga dapat ini yang spesial ya, dapat apa, mendapatkan tempat yang spesial ya. Adzillata wa hum shaghirun, dan mereka menjadi orang-orang yang hina dina kalau pasukan kami datang. Udah ditutup tuh layarnya, pulanglah mereka ya. Pulang dengan kegagalan misi diplomatik. Ya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.